Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang IELTS Remark yang jarang diketahui oleh IELTS candidate atau yang mengikuti ujian IELTS. Jika kalian merasa sudah berusaha sekuat mungkin, tapi hasil kalian di bawah ekspektasi, kalian bisa ajukan Remark. Dan saya mau cerita dari awal. IELTS result goal saya itu cuma 4,5 general awalnya ya. Tapi setelah riset, kayaknya kalau dapat 6 akademik, saya bisa banyak coba-coba gitu. Saya bisa banyak main-main digunakan di tempat lain gitu. Atau harganya juga sama aja gitu. Ketika saya kepikiran mau ambil IELTS itu tahap pertama, yang saya lakukan adalah langsung cari mock test. Karena kita ini udah mengenal bahasa Inggris dari kita SD sampai SMA lah teman-teman. Jadi mock test itu penting untuk mengetahui level bahasa Inggris kita sampai mana gitu. Saya ambil mock test di dua tempat, di IDP Bandung satu sama di FPLC Kampung Inggris Bandung. Sebelum hari tes itu ada seminggu, jadi saya sempatkan belajar bagaimana sistem soal IELTS dan structure tes IELTS itu kayak gimana sih. Akhirnya setelah tes hasilnya cukup berbeda, meskipun gak beda jauh ya. Tapi menurut saya memang kalau mock test di tempat lain selain IDP gitu, selain yang resmi, selain pakai Cambridge itu pasti lebih susah soalnya. Karena mungkin ya, ini mungkin aja, mungkin karena tempat-tempat lain itu memang tujuan mereka untuk mencari murid gitu. Jadi mungkin ya sengaja dibuat susah, tapi saya nggak tahu. Mungkin kalau yang ada yang lebih tahu boleh komen di bawah. Jadi saya booking actual IELTS testnya itu saya booking 2 bulan setelah mock test gitu, biar semangat aja gitu, biar termotivasi. Saya pikirin begitu awalnya kan. Ternyata setelah saya tanya-tanya, untuk belajar IELTS itu untuk 2 bulan sangat pendek gitu teman-teman. Saya lupa antara 2 bulan atau sebulan lah, sekitar segituan. Kayaknya sebulan lebih, 2 bulan kurang deh gitu. Jadi IELTS listening saya itu lumat soal-soal mock test dari YouTube gitu, banyak channel-channel YouTube yang ngupload IELTS test gitu, entah itu dari Cambridge atau dari manapun gitu. Tapi kalau misalnya dari Cambridge itu akan terasa lebih mudah gitu soalnya. Untuk listening ya, reading saya nggak banyak latihan karena saya cukup pede dari mock test ya. Dan reading itu buat saya yang pakai kacamata, buat saya pribadi gitu cukup exhausting, cukup capek gitu untuk membaca, istiqomah membaca gitu. Saya pasti akan berbayang gitu setelahnya mata saya gitu. Jadi saya ya gitu iritir tenaga gitu untuk menghadapi IELTS yang karena membacanya cukup capek gitu mata saya. Paling saya juga baca artikel aja sih yang nggak panjang-panjang amat gitu, yang nggak harus apa namanya engage dengan soal lama-lama gitu. Terus writing saya pakai ChatGPT teman-teman. Mungkin banyak pro and cons ya tentang penilaian ChatGPT, tapi selama ini yang saya pakai memang saya itu sempat pokoknya menghubungi guru bahasa Inggris saya yang lama gitu, saya coba bandingkan gitu penilaian dari dia dan penilaian dari ChatGPT, ternyata hasilnya cukup sama teman-teman. Jadi kayaknya lumayan sih ChatGPT. Terus speaking saya juga biasa pakai episode. Jadi saya ngobrol aja gitu sama sama entah itu orang Indonesia, entah itu orang luar gitu ya. Kita ngobrol gitu. Saya pakai kayaknya hampir tiap malam saya pakai episode itu buat ngobrol aja gitu. Entah itu orang mana, orang Afrika, orang Turki, orang China, orang Myanmar, orang Vietnam, Mesir segala macam. Saya coba ngobrol pakai bahasa Inggris. Itu hampir 2 minggu baru kepikiran kalau speaking saya ini cuma dipakai ngobrol aja, tapi nggak ada examiner yang nilai gitu. Akhirnya saya hubungi guru bahasa Inggris saya zaman SMP, dia berpengalaman dan asik banget. Harganya juga bersahabat teman-teman. Belajar via Zoom, pokoknya sangat fleksibel. Mungkin teman-teman yang butuh apa guru untuk belajar IELTS boleh ke kontak ini, mungkin saya taruh di sini atau taruh di deskripsi. Nah, hamin sebulan itu listening dan reading saya istiqomah. Alhamdulillah teman-teman 7 sampai 7,5 lah istiqomah terus. Writing pernah 6 sampai 6,5 gitu, malah pernah 7,5 gitu. Tapi sekali-kalinya banget itu, jarang-jarang banget lah. Malah satu kali aja itu 7,5 tuh ya. Yang lainnya biasa 6 sampai 6,5 lah.
Nah, saya belajar push tiap hari ya teman-teman. Pokoknya tiap hari lah saya belajar, terus saya push diri saya se sekuat mungkin gitu. Tapi 2 hari sebelum tes tiba-tiba nilai saya turun drastis. Di 2 hari itu saya coba-coba ngerjain soal, tapi hasilnya malah jelek tuh. Terus guru saya nyaranin untuk berhenti belajar karena kayaknya saya overwhelming gitu. Nah, akhirnya saya tes ke IDB Bandung. Ruangan dan fasilitasnya nyaman banget, teman-teman. Saya nggak bisa divideoin karena di sana nggak boleh bikin foto atau video. Examiner juga baik banget, staffnya juga suportif. Ya, terus pada saat tes ternyata soal-soalnya di luar ekspektasi saya. Tingkat kemudahannya nggak kayak yang saya pelajari di buku-buku Cambridge lama ya, karena saya jujur aja nggak beli buku Cambridge itu kan di online banyak juga, cuman yang lama-lama gitu loh. Ternyata lebih susah gitu. Saya merasa listening saya keskip banyak, reading juga salah banyak kayaknya. Speaking juga ada beberapa misinterpret. Nah, yang saya cukup pede itu cuman writing teman-teman. Saya tuh ngerasa pede banget ini mah gak ada celah lah gitu. Kecuali grammar lah. Saya itu grammar cukup buruk teman-teman. Mungkin karena memang waktu sekolah saya nggak belajar, bukan bukan murid yang belajar banget gitu. Saya kebanyakan main dan segala macamnya. Grammar acak-acakan gitu. Sampai sekarang pun saya belajar grammar masih bingung. Tapi untuk yang standar-standar bisa lah. Cuma kan grammar itu ada sampai belasan jenis ya teman-teman. Saya itu bingung ngertinya gimana gitu. Butuh waktu lah gitu. Tapi saya yakin itu paling ini dapat 6 lah atau 6,5 gitu kata gue teh ya. Nah, hasilnya langsung keluar besoknya teman-teman dari IDB Bandung. Jadi nggak terlalu lama gitu. Kayak ya alhamdulillah saya ngambilnya computer base. Jadi memang resultnya cukup cepat. Hasilnya langsung keluar besoknya dan tahunya malah rating saya yang nilainya paling rendah dan di bawah goal yang saya mau gitu. Saya goalnya itu pingin 6 each band score gitu. Jadi semuanya 6 gitu. Tapi nilainya cukup ngagokkan teman-teman, si si writing ini cukup bikin kagok lah gitu. Jadi dia 5,5 sendiri, yang lainnya 6, di atas 6 lah gitu. Sempet ya udahlah segini juga udah uyuhan gitu. Seenggaknya saya dapat 4,5 lah gitu si goal awal saya. Cuman saya pikir-pikir, aduh gimana sayang banget gitu 3 juta gitu cuma dipakai satu tujuan gitu. Ya udah, saya coba ngobrol sama orang tua. Kata mereka, wah sayang dikit lagi gitu. Terus ternyata IELTS itu ada dua pilihan jika salah satu nilai kita ada yang di bawah ekspektasi teman-teman. Ada dua pilihan. Yang satu one skill retake. Ini memungkinkan kita untuk mengambil ulang salah satu section gitu. Ini harganya 1.900.000. Jadi kita tes ulang teman-teman. Dan setiap bulan itu di Bandung hanya ada 1 kali gitu. Jadi teman-teman kalau kalau misalnya, oh iya, ini juga one skill retake itu bisa diambil 6 bulan setelah actual test gitu. Jadi kalau misalnya 6 minggu, sorry, 6 minggu. Jadi 2 bulan setelah actual test gitu. Jadi 6 minggu itu 2 bulan bukan? Pokoknya 6 minggu lah. 6 minggu gitu. Jadi saya itu hanya kebagian 2 kali gitu. Nah, sedangkan waktunya mepet gitu kemarin tuh. Terus satu lagi ada remark. Remark atau IOR kalau nggak salah ya namanya. Saya juga lupa lagi si si apa namanya. Si IOR itu stand untuk apa? Jadi ini sistemnya kayak ngajuin banding gitu teman-teman. Katanya kalau kita remark, jawaban kita itu akan dinilai oleh examiner yang lain gitu, karena section seperti writing dan speaking itu subjektif penilaiannya gitu, tergantung si examinernya gitu. Nah ini harganya lebih murah sedikit, 1.360.000. Nah untuk section lain, saya tahu salah saya di mana gitu. Saya bisa improve untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya gitu, kayak di listening, reading, speaking itu saya tahu, oh ini mah salah saya di sini nih gitu, salah saya di sini. Jujur aja untuk writing itu saya bener-bener blank, nggak tahu salah saya di mana gitu, kecuali grammar lah. Saya yakin grammar ada yang salah. Untuk grammar pasti jelas saya pasti banyak yang salah karena dulu waktu sekolah banyak, itulah banyak nggak terlalu fokus gitu untuk belajar bahasa Inggris. Saya cukup Jadi saya cukup pede sih dapat 6 gitu. Jadi waktu pas
Setelah ngambil IELTS ini, saya yakin ini salah satu si writing ini nilainya paling tinggi dan saya bisa andelin gitu dari writing ini. Ternyata hasilnya malah ini paling rendah gitu. Dan yang aneh itu nggak ada perbedaan antara mock test saya gitu, yang saya itu nggak belajar banyak. Struktur juga saya belajar seadanya, secepatnya gitu aja. Vocab juga biasa aja gitu. Tapi nilainya malah sama dengan actual test gitu, yang saya itu belajar mati-matian teman-teman. Rada aneh sih, makanya akhirnya saya memutuskan untuk remark gitu. Alhamdulillah hasilnya keluar gitu, dan alhamdulillah cukup dapat 6 gitu, dari 5,5 naik nilai jadi 6 gitu. Jadi si IELTS result goal saya terpenuhi. Kalau remark itu aturannya jika nilai kita ternyata sama, uangnya hangus gitu aja teman-teman. Si 1.360 ini hangus gitu aja karena nilainya sama. Tetapi jika nilai kita naik, uang yang kita keluarkan akan di refund gitu. Kalau remark itu pilihannya hanya dua, antara sama dan naik, jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Dan kalaupun misalnya di bawah, tetap dipilih hasil yang paling tinggi gitu. Jadi nggak akan ada perbedaan gitu teman-teman. Dan saya pikir cukup fair gitu. Nah, gitu sih teman-teman. Jadi alhamdulillah win-win sih. Jadi saya banding, saya remark, uangnya pun dikembalikan. Jadi alhamdulillah sih, ala kulli hal semua karena doa-doa keluarga saya juga gitu. Udah segitu aja dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada nilai yang rada kagok satu gitu, kalian bisa remark. Tapi itu pun hasilnya lah ulah. Kalian harus yakin dulu kalau misalnya nilai kalian itu harusnya nggak segini gitu. Kalian harus yakin baru remark gitu. Dan remark itu efektif hanya walaupun bisa ya, tapi ini efektif hanya di dua section, writing dan speaking gitu. Karena ini penilaiannya subjektif. Kalau reading dan listening itu penilaiannya oleh komputer gitu. Kalau kalian pakai komputer base itu penilaiannya oleh komputer gitu. Jadi untuk merubah skor itu kayaknya sulit sih teman-teman. Yang mungkin kita hanya dua ini aja gitu. Udah sih gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.